Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa. Hari ini kita masuki pertemuan kedua pada semester kedua atau semester genap. Jumpa lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah dalam mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini mengenai membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membedakan sebuah fakta dan opini dalam sebuah penulis. Ya, rata-rata siswa belum bisa membedakan mana fakta dan mana opini. Untuk itu, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa dapat membedakan antara informasi yang berbentuk sebuah fakta dan informasi yang berbentuk sebuah opini dalam sebuah tulisan atau penulis, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang bersifat informasi berupa fakta atau informasi yang berupa opini. Nanti akan kalian kerjakan sebuah tugasnya dalam sebuah teks tulisan, baik nanti dalam sebuah teks tulisan berbentuk soal atau sebuah teks berbentuk tulisan dari artikel yang ada di koran, gitu ya. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai dalam penjelasan saya hari ini, kalian mempersiapkan buku catatan kalian masing-masing agar nanti kalian dapat mencatat informasi penting yang akan saya jelaskan pada materi hari ini. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas tentang definisi atau pengertian, apa sih pengertian dari fakta, apa sih pengertian opini. Oke. Menurut Bagus, tahun 2005 itu menyatakan bahwa fakta adalah kejadian, kualitas, hubungan, keadaan yang sungguh-sungguh terjadi. Artinya ada, gitu ya. Baik kejadian, baik hubungan, keadaan, ya, kualitas suatu barang, kualitas suatu lingkungan. Tapi hal yang perlu diperhatikan, kejadian sampai hubungan atau keadaan itu harus benar-benar terjadi atau artinya ada, ya. Kemudian pengertian opini menurut Hartono 2015, opini adalah pendapat, pikiran, pendirian seseorang, anggapan, pandangan, perkiraan, simpulan seseorang atau kelompok orang, saran, usul, kritik atau penilaian yang bersifat objektif, ya. Nah, artinya opini itu pendapat sebuah pikiran. Yang namanya pendapat ya belum tentu apa istilahnya dibuktikan kebenarannya, ya. Hanya sebagai pandangan, perkiraan seseorang atau simpul seseorang, ya. Oke, ini bukan bersifat objektif, ya, melainkan bersifat subjektif, ya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri fakta. Yang pertama, ciri-ciri fakta, ketika kita ingin mengenali mana itu fakta, mana opini, kita bahas terlebih dahulu mana itu ciri-ciri fakta. Yang pertama adalah kejadian atau keadaan yang diberitakan benar-benar terjadi secara nyata. Berarti kejadian atau keadaannya sudah terjadi, ya, secara nyata. Kejadian atau keadaan yang diberitakan sudah teruji kebenarannya. Artinya sudah melewati masanya atau melewati waktu, tanggal. Nah, itu merupakan ciri-ciri berupa fakta. Pemberitaan tersebut bersifat objektif, bukan pemikiran seseorang. Artinya bukan dari pendapat seseorang, ya. Kalau pendapat seseorang namanya opini, bukan fakta. Artinya harus bersifat objektif, ya, berdasarkan pemberitaan tersebut. Artinya objektif itu artinya benar-benar ada, ya. Hal yang berkaitan dengan kejadian atau keadaan yang diberitakan itu memiliki data atau bukti yang akurat. Artinya ada data-data, ada persentase, ada nilai-nilai, ada bukti-bukti yang menyatakan keakuratan pada keadaan atau kejadian tersebut, itu dinamakan juga berupa fakta, ya.
Kemudian kejadian atau keadaan yang diberitakan dapat dirasakan dengan indera atau telah diuji oleh manusia. Artinya kejadian atau keadaan tersebut dapat diuji ya oleh manusia berdasarkan indera atau telah diuji dengan benar. Itu pun termasuk ke ciri fakta. Kemudian pemberitaan terkait kejadian atau keadaan tersebut dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian yang jelas. Jadi kalau ada waktu yang sudah melampaui batas waktu sekarang dan tempat yang memiliki kejadian yang sudah terlampaui, itu merupakan dari ciri-ciri sebuah fakta. Kemudian ada ciri-ciri opini. Opini biasanya berupa argumen yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Artinya masih berupa sebuah pendapat, tetapi belum tentu dibuktikan kebenarannya. Apakah keadaan atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka jika masih belum dibuktikan kebenarannya, itu maksudnya ke ciri-ciri opini. Pendapat yang dituangkan dalam sebuah opini belum teruji kebenarannya. Artinya belum dibuktikan kebenarannya apakah hal tersebut sudah terjadi atau belum. Opini itu bersifat subjektif, yakni berasal dari pemikiran seseorang. Artinya subjektif itu setiap seseorang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Makanya disebut dengan opini. Makanya disebut dengan opini itu bersifat subjektif. Opini biasanya disampaikan dengan menyertakan alasan mendukung, namun buktinya belum akurat. Nah, berarti opini biasanya disampaikan dengan menyertakan alasan saja pendukungnya, tapi buktinya belum tentu dibuktikan dengan kebenarannya apakah hal tersebut benar atau tidaknya. Opini sulit ditelusuri kebenarannya, artinya belum tentu pendapat pendapat seseorang tersebut benar atau tidak gitu ya. Makanya perlu ditelusuri kebenarannya apakah hal tersebut benar atau tidak, sudah terjadi atau belum terjadi. Opini disampaikan menggunakan kata-kata opini atau prediksi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kata-kata yang digunakan dalam kalimat sebuah opini. Nah, itulah ciri-ciri opini. Nah, ini adalah contoh kalimat ya yang akan kita pelajari, akan membedakan mana contoh kalimat fakta, mana contoh kalimat opini. Kita masuk ke contoh kalimat fakta terlebih dahulu. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada tanggalnya, ada waktu tersebut. Sudah lewat juga ya tahun 45 ya. Maka data tersebut sudah benar ya bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dapat dinyatakan kalimat tersebut masuk ke kalimat fakta. Contoh kalimat opini itu seharusnya Indonesia sudah merdeka sebelum tahun 1945. Apakah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Indonesia seharusnya merdeka sebelum tahun 1945? Tentu hal tersebut belum dibuktikan kebenarannya, makanya maksudnya ke kalimat opini. Contoh lain yaitu Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Benar atau tidak? Jika benar, maka itu masuk kalimat fakta. Bandung adalah ibu kota paling teratur di Indonesia. Apakah fakta atau opini? Tentunya adalah hal tersebut kalimat opini. Kenapa kalimat opini? Karena belum tentu dibuktikan kebenarannya bahwa kota Bandung adalah kota yang paling teratur di Indonesia. Kalimat selanjutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI untuk periode 2009 sampai 2014. Ya, ini peristiwa ini sudah terjadi ya, 2009 sampai 2014. Apakah benar atau tidak? Ya, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI untuk periode 2009 sampai 2014 merupakan sebuah kalimat fakta. Kenapa fakta? Karena hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan waktunya pun sudah lampau, sudah terjadi, gitu ya. Kemudian kalimat selanjutnya, kemungkinan Indonesia akan menjadi negara adikuasa pada tahun 2036. Nah, kemungkinan, ada kata kemungkinan, itu kan masih bersifat sebuah belum dibuktikan kebenarannya ya, apalagi ada tahun 2036.
2036 belum terjadi, sekarang masih 2021. Maka dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat opini karena belum dapat dibuktikan sebuah kebenarannya, ya, hanya berisi sebuah pendapat saja bahwa prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara adikuasa pada tahun 2036 merupakan contoh kalimat yang opini. Nah, cara membedakan fakta dan opini adalah yang pertama telusuri kebenarannya, gitu ya. Artinya tadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Benar tidak? Benar. Kalau misalkan ya, peristiwa tersebut benar, dapat dinyatakan kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Telusuri apakah objektif atau subjektif. Kita perhatikan. Ya, kalau objektif berarti dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian sudah lampau, sudah terjadi peristiwa tersebut, yaitu bersifat objektif, ya, sesuai dengan kejadian sebenarnya. Kemudian kalau subjektif itu belum tentu dibuktikan kebenarannya, masih bersifat prediksi dan waktunya pun belum terlewatkan atau masih bisa prediksi, ya. Nah, contoh misalkan seharusnya Indonesia sudah merdeka sebelum tahun 1945. Tapi kan pada tahun 1945 apakah Indonesia belum apa istilah sudah merdeka? Tentu hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka disebut dengan opini. Ya berarti kalimat tersebut bersifat subjektif. Contoh yang ketiga, terakhir, kemungkinan Indonesia akan menjadi negara adikuasa pada tahun 2036, itu kan? Itu kan masih bersifat subjektif, belum bersifat objektif. Artinya belum masuki 2036, kita belum tahu kemungkinan apakah Indonesia menjadi negara adikuasa tahun 2036 atau tidak, gitu kan ya? Nah, itu adalah ciri-cirinya. Kemudian perhatikan kata khusus. Nah, ini adalah ada kata ciri-ciri mempunyai kata opini, itu mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah ada mempunyai kalimat tersebut adanya kata saya rasa, seharusnya, menurut saya, bisa jadi, kemungkinan, dianggap, bisa disebut, dan sebagainya. Kita perhatikan. Nah, kita perhatikan contoh kalimat ketiga yang bersifat opini. Kemungkinan Indonesia akan menjadi negara adikuasa pada tahun 2036. Ada kata kemungkinan, ya, bahwa hal tersebut merupakan contoh atau ciri-ciri kata yang sering digunakan untuk kalimat opini. Ya, jadi kata-kata yang di berwarna biru ini merupakan ciri-ciri kata yang terdapat pada kalimat opini. Jika ada kata-kata yang menggunakan kata-kata ini yang di dalam kotak biru ini, berarti dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat opini. Ya, oke. Terima kasih. Sekian penjelasan materi pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silahkan diskusikan bila kalian ada materi yang belum kalian pahami pada penjelasan saya hari ini. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.